Kalau kita perhatikan dalam sejarah perkembangan agama Kristen, ya, kapan kabaran ini ditulis di dalam Alkitab yang pernah diproklamirkan, pernah dikomandangkan. Mari kita pelajari dari sejarah Kristen di Amerika Serikat. Saudara, pada tahun 1831, William Miller dari Gereja Baptis, dia berhasil memecahkan rahasia nubuatan 2300 petang dan pagi dari kitab Daniel pasal 8 yang salah satu ayat tadi 14 kita sudah lihat, ya. Kemudian setelah dia pelajari kurang lebih 15 tahun dia pelajari. 15 tahun. Dia hanya punya buku Concordance dan Alkitab, 2 buku. Setiap hari dia bolak-balik, dia baca Kejadian sampai Wahyu, dia pelajari nubuatan Daniel, ya, dan Wahyu. Bayangkan 15 tahun dari Alkitab itu sendiri dia temukan kebenaran. Dia nggak banyak buku yang lain referensi untuk memperkaya ilmu, hanya Alkitab dan penuntunnya itu konkordansi, ya, ayat-ayat yang sudah disusun untuk menuntun orang mempelajari Alkitab. Dan dia pecahkan rahasia itu karena memang Alkitab sudah katakan, ya, kita baca Daniel pasal 12, ya, bahwa nubuatan ini kan tersembunyi sampai akhir zaman, dan di akhir zaman orang akan memahaminya, ya. Kita lihat dalam Daniel 12 ayat 4, kemudian ayat 10 di sana. Bagaimana Tuhan sudah nubuatkan bahwa orang akan memahaminya. Kemudian Wahyu pasal 22, kitab ini Tuhan katakan jangan dimeteraikan, di mana harus dibuka, dan di saat akhir zamanlah orang mempelajari. Dan Tuhan pakai William Miller untuk memecahkan rahasia karena dia sungguh-sungguh mempelajari Alkitab waktu itu, ya, sehingga dia menemukan jawabannya. Nah, pada tahun 1840 gerakan William Miller sudah menyebar kemana-mana, ya, di mana apa yang dia sudah pelajari dia khotbahkan, kemudian orang antusias untuk mendalami, dan mereka temukan, wow, ini benar, ya, yang selama ini mereka tidak tahu, sekarang mereka bisa memahaminya. Nah, kemudian hitungan Miller yang pertama tentang pengenapan 2300 petanan pagi itu jatuh pada tahun 1843, ya. Dia perhitungan saat itu tahun 1843. Tapi setelah dia sadari bahwa titik awal perhitungan itu seharusnya terjadi pada musim gugur, tanggal pengenapannya pun diundur dan jatuh 1844 pada tanggal. Kemudian setelah dia set time-nya itu tanggal 22 Oktober 1884, dia bahkan lagi ini, dan orang-orang terus belajar, ya, ribuan orang datang untuk belajar, mendengar khotbah-khotbahnya, dan mereka percaya apa yang William Miller katakan, ya, karena mereka juga menyelidiki hal yang sama, ya, setelah mereka belajar dari William Miller. Hanya saja pemahaman tentang istilah tempat suci atau Ka'bah itu salah, saudara-saudara, ya, karena dia artikan tempat suci itu sebagai dunia ini. Padahal yang kita sudah lihat tadi, tempat suci itu adalah apa? Di surga, di mana Yesus berada, dia sedang melayani. Di mana saat itu adalah momen masa penghakiman berlangsung. Sehingga dia serukan bahwa pada tanggal 22 Oktober 1844 itu Kristus akan datang untuk membersihkan dunia ini dari semua dosanya. Jadi itu pesan yang pertama, ya. Jadi William Miller berhasil yakinkan banyak orang dari berbagai denominasi gereja untuk takutlah kepada Allah dan pujilah kebesarannya. Memang pekabaran ini sampai kepada orang-orang, ya.
katakan takut kepada Tuhan. Karena memang malaikat pertama itu memberitahukan untuk takut kepada Tuhan karena sudah tiba saat penghakiman. Jadi pekabaran itu benar, ya. Tetapi prediksi pekabaran tentang takut kepada Allah karena saat penghakiman itu benar. Tapi kesalahan dia hanya dia katakan bait suci itu di dunia ini. Itu masa Tuhan datang, padahal kedatangan Tuhan itu setelah penghakiman. Seperti di dalam Ka'bah dunia ini, imam besar itu keluar setelah dia lakukan pendamaian dalam bilik yang maha suci, baru dia keluar. Nah, William Miller langsung melompat kepada imam itu keluar belum melakukan penghakiman. Di situ kesalahannya. Dan seperti yang dilihat oleh Yohanes bahwa kabar baik itu disebarkan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan negara. Ya. Dan William Miller menyampaikan pekabaran ini. Banyak orang mendengar sehingga orang mulai menyadari bahwa mereka harus takut kepada puji kebesarannya. Jadi selain di Amerika, peringatan tentang kedatangan Tuhan yang kedua itu tersebar di mana-mana. Di Inggris, India, Lautan Kaspia, Jerman, Norwegia, Thailandia, Roma, Konstantinopel, ya, Turki. Bahkan hingga ke Palestina, Mesir, Mesopotamia, Crimea, Persia, ke seluruh daerah Ottoman, Yunani, Arabia, Turkistan, Bokhara, Afghanistan, Kashmir, Hindustan, Tibet, Scotland, dan San Helena. Semua mendengar pekabaran ini. Ya. Injil itu tersebar. Orang-orang memuliakan nama Tuhan karena mereka mendapat satu pekabaran di mana yang mereka selama ini misteri sekarang terpecahkan oleh William Miller. Inilah menggenapi bagian pertama dari seruan malaikat yang pertama. Untuk apa? Muliakanlah nama Tuhan. Kemudian pada tahun 1844 di tanggal 22 Oktober ini, apa yang terjadi, saudara-saudara? Setelah mereka berkumpul di satu tempat, di satu bukit batu, di mana mereka percaya Yesus akan datang di tanggal itu. Mereka bernyanyi semalam-malaman ingin melihat Yesus datang. Tapi sudah lewat semalaman. Tidak datang juga. Kemudian mengambilnya juga. Mereka ternyata Yesus. Yang lain sudah menjual hartanya. Tidak ada lagi kata mereka. Dan mereka kebanyakan katakan ya sama tinggal saudara-saudara kami dan segera ke surga. Walaupun mereka dihina di tanggal itu. Tapi ternyata William Miller salah mengartikan maksud bait suci itu. Tanggalnya benar. Ya, peristiwa tentang penyucian bait suci. Tetapi pemahaman dia bait suci itu di dunia ini yang salah. Sebenarnya itu di surga. Mulailah saat itu adalah masa penghakiman. Dan orang-orang kecewa. Mereka pikir ini William Miller tidak benar, salah itu tahun itu dan sebagainya. Banyak orang yang malu, mereka mau pulang ke rumah, sudah tidak rumah, pulang ke kampung. Dan Tuhan tentu sayang kepada orang-orang. Ya. Kalau kita pelajari dalam nubuatan Daniel pasal yang 10, di sana kita tahu bagaimana mereka itu makan, ya, kitab itu manis rasanya di mulut, tapi pahit di perut. Mereka sangat bergembira, ya, pelajar nubuatan, tapi akhirnya pahit.
itu nubuatan kepada kelompok ini. Sekarang mereka pahit, ya, tapi karena ada kesilapan dari William Miller. Tapi Tuhan membuka rahasia pemahaman tempat bait suci. Tempat suci itu dari nubuatan 2300 petang dan pagi kepada seorang yang bernama Hiram Edson. Dan dia pengikut kelompok William Miller yang waktu itu menanti kedatangan Tuhan. Jadi satu kali Hiram Edson ini dia berjalan setelah masa kekecewaan itu. Mereka nggak mau lagi lewat ke jalan utama karena mereka di ladang. Pada waktu Hiram, apa yang terjadi? Kami sudah pelajari dan itu sudah benar tahun-tahun itu sesuai nubuatan. Tapi kenapa Tuhan tidak datang? Apa yang salah? Sia yang salah, ya. Mungkin mereka yang salah memahami ayat itu. Dan disitulah Tuhan berikan hikmah. Jadi pada waktu dia melewati padang kebun jagung itu, dia bukan melihat secara visual. Jadi penglihatan yang Hiram Edson alami adalah bukan artinya dia melihat langsung, ya, visual yang dia lihat di sorga terbuka, tetapi pikirannya dicerahkan. Saya punya catatan langsung yang kopian, ya, maksudnya Hiram Edson mencatat apa yang dialami di padang jagung itu, ya. Dan saya punya kopian catatannya, catatan tangannya, apa yang dia rasakan saat itu, ya, dalam pengertian penglihatan dia memahami apa yang salah, itu maksudnya. Jadi bukan langit terbuka dan dia lihat Yesus berpindah dari bilik yang kudus ke bilik yang maha kudus, ya. Itu di dalam pemahaman dia maksudnya. Nah, jadi pada saat itu bait suci bukan di dunia ini yang dia pahami, tapi Ka'bah surga. Dan hari itu Kristus mulai tugas penghapusan dosa dari sana. 1844, 22 Oktober adalah tugas penghapusan dosa, tugas penghakiman dimulai oleh Kristus itu. Itu maksudnya, ya. Dimana kalau di bumi ini imam besar masuk dari bilik suci ke bilik yang maha suci. Nah, peristiwa itulah yang terjadi di surga. Sayang William Miller waktu Hiram Edson memberikan penjelasan atas pemahaman dia saat itu, ya, dia tidak terima, ya. William Miller tidak terima. Dan karena William Miller tidak terima, ya, dan dia yakin Yesus harus datang saat itu, sehingga mereka tidak lagi bersama. Dan Hiram Edson ini bersama dua orang sahabat publikasikan penglihatannya dalam tulisan berjudul Day Down.